Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini izinkanlah kami untuk menayangkan kepada teman-teman sekalian bagaimana sih cara pembuatan preparat BTA dan pewarnaan dengan metode Ziehl-Neelsen. Yuk simak video berikut ini. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke cara pembuatan preparat BTA dan pewarnaan dengan metode Ziehl-Neelsen, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari BTA itu sendiri dan pewarnaannya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan BTA itu? BTA atau basil tahan asam adalah salah satu pemeriksaan dahak yang digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab tuberkulosis atau TBC. Bakteri TBC biasanya berbentuk basil atau batang dan bersifat tahan asam. Oleh karena itu disebut basil tahan asam. Dan oleh karena itu pula diperlukan pemeriksaan khusus terhadap sampel dahak yang diambil dari penderita. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mendeteksi bakteri tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pewarnaan Ziehl-Neelsen itu. Jadi, pewarnaan Ziehl-Neelsen adalah salah satu jenis pewarnaan bakteri tahan asam atau BTA yang pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich. Pewarnaan Ziehl-Neelsen ini adalah pewarnaan bakteriologis yang digunakan untuk mengidentifikasi organisme tahan asam, terutama jenis Mycobacterium. Pewarnaan ini dinamai dari dua dokter Jerman yang menyempurnakan metode, yakni yang pertama, ahli bakteriologi oleh Franz Ziehl, yaitu pada tahun 1859 hingga 1926. Dan yang kedua yakni ahli patologi oleh Friedrich Nielsen, yaitu pada tahun 1854 hingga 1898. Jadi, sekarang teman-teman telah mengetahui apa pengertian dari BTA dan pewarnaan dengan metode Ziehl-Neelsen. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian pembuatan preparat BTA. Langkah selanjutnya adalah saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan preparat BTA dan pewarnaannya. Jadi, alat-alat yang diperlukan antara lain adalah yang pertama yaitu objek gelas. Lalu yang kedua yaitu mal. Dan yang ketiga yaitu bunsen. Lalu yang keempat yaitu korek api. Yang kelima yaitu tusuk gigi. Yang keenam yaitu spidol. Dan yang terakhir adalah tisu. Sedangkan untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama yaitu methylene blue. Lalu yang kedua yaitu asam alkohol. Yang ketiga yaitu ada carbol fusion. Yang keempat yaitu pasir yang sudah diberi disinfektan. Dan yang terakhir dan yang paling utama yakni sputum. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya, sputum yang paling baik untuk diteliti adalah sputum yang purulen. Apa sih sputum purulen itu? Jadi, sputum purulen adalah sputum yang kental dan berwarna kehijauan. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke cara pembuatan preparat BTA dan pewarnaannya dengan metode Ziehl-Neelsen. Jadi, langkah yang pertama adalah kita siapkan objek kelas dan juga mal.
Mal itu adalah template untuk membuat BTA dengan ukuran 2x3 yang sudah diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya adalah kita membuat kode sampelnya terlebih dahulu. Perlu diketahui, kita juga harus memperhatikan posisi kita saat bekerja, agar keselamatan kita saat bekerja tetap terjaga. Kemudian, langsung saja kita oleskan sputum ke objek gelas sesuai dengan template. Jika masih ada sputum yang menggumpal, kemudian langkah yang harus kita kerjakan adalah membuat bentuk spiral agar sputum menjadi merata. Setelah pengolesan sputum pada objek gelas selesai, maka selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan fiksasi. Ketika kita sudah melakukan proses fiksasi, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tahap pewarnaan. Jadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tuangkan Carbol Fusion sampai menutupi seluruh permukaan kaca sediaan. Panaskan kaca sediaan secara hati-hati dengan cara melewatkan nyala api pada bawah kaca, sehingga nantinya akan keluar uap. Dan perlu diingat teman-teman, jangan sampai mendidih. Kemudian sediaan dibiarkan dingin selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kemudian, sediaan dicuci dengan air mengalir. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yakni tuangkan asam alkohol di atas kaca sediaan sampai warna merah dari fusion akan menghilang. Kemudian sediaan dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya adalah kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir ini adalah tuangkan larutan metilen blue di atas sediaan dan biarkan selama 1 menit. Setelah itu, sediaan dicuci dengan air mengalir dan keringkan pada suhu kamar. Baik teman-teman, kita masuk ke langkah yang terakhir. Sebelum kita masuk ke uji mikroskop, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih sediaan yang bagus itu. Jadi, sediaan yang bagus itu adalah sediaan yang ketika kita letakkan di atas permukaan koran atau tulisan sebuah buku, maka tulisan masih bisa terbaca walaupun agak sulit. Dari pernyataan tersebut, jadi kita dapat menarik kesimpulan ketika sediaan yang kita buat dan kita letakkan di atas suatu permukaan koran atau tulisan dan tulisannya masih bisa terbaca dengan jelas, maka itu artinya sediaan yang kita buat terlalu tipis. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika kita membuat suatu sediaan dan meletakkan sediaan di atas suatu permukaan koran atau tulisan, dan pada saat itu pula tulisannya tidak bisa terbaca sama sekali, itu artinya sediaan yang kita buat terlalu tebal. Setelah ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman contoh sediaan yang bagus itu seperti apa. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, sediaan yang bagus adalah sediaan yang ketika kita letakkan di atas suatu permukaan koran atau tulisan, tulisannya masih bisa terbaca walaupun agak sulit. Jadi, untuk yang terakhir adalah kita melakukan uji mikroskop. Langkah yang pertama yaitu kita membutuhkan 1 buah mikroskop. Setelah itu, kita nyalakan mikroskop seperti biasa. Yakni, langkah yang pertama adalah
Colokkan kabel mikroskop pada aliran listrik. Lalu tekan tombol on yang terletak pada mikroskop. Kemudian letakkan preparat yang akan diteliti pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu, atur cahaya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian, hal yang perlu teman-teman ingat adalah jangan sampai lupa menambahkan minyak imersi ketika kita melakukan perbesaran 100 kali. Dan langkah yang terakhir adalah tahap penelitian pencarian lapang pandang. Selamat meneliti! Mungkin hanya ini video yang dapat kami sampaikan mengenai cara pembuatan BTA dan metode pewarnaan Ziehl-Neelsen. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.